Mana ayatnya bahwa Maria dikandung tanpa dosa? Mana ayatnya tentang purgatorium? Mana tertulis harus berdoa rosario atau berdoa pada orang kudus? Salve teman-teman yang terkasih, hari ini Minggu Palma. Kita akan membahas satu hal penting yang sering muncul dalam dialog antara umat Katolik dan saudara-saudari Protestan, yaitu soal sola scriptura atau keyakinan bahwa hanya kitab suci yang menjadi satu-satunya dasar iman. Banyak apologet Protestan menggunakan prinsip ini untuk menyerang iman Katolik. Tetapi menariknya, ketika berbicara tentang doktrin-doktrin mereka sendiri, standar ini tiba-tiba menjadi longgar. Ini yang saya sebut sebagai inkonsistensi atau standar ganda dalam berteologi. Mari kita lihat apa itu sola scriptura. Ada banyak sekali definisi Protestan, tergantung Protestan mana. Namun sola scriptura secara umum berarti bahwa hanya kitab suci yang menjadi sumber otoritatif dalam iman dan moral. Tidak ada tradisi, tidak ada magisterium, tidak ada konsili gereja yang memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran. Hanya Alkitab doang. Secara historis, ini muncul dari reformasi abad ke-16 sebagai reaksi terhadap apa yang dianggap sebagai penambahan manusia dalam ajaran gereja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah prinsip ini konsisten diterapkan oleh para pembelanya seperti DN, MYN, Chris Papilaya, Albert Rumampo, DLL? Nah, ketika diterapkan ke Katolik, sola scriptura jadi ketat. Ya. Saat mereka menyerang ajaran Katolik, prinsip sola scriptura digunakan dengan cara yang sangat-sangat ketat. Mereka menuntut agar setiap ajaran Katolik harus memiliki ayat eksplisit di dalam Alkitab. Ya. Semua devosi, dogma, dan praktik Katolik harus secara literal tertulis dalam kitab suci. Oke. Misalnya, mana ayatnya bahwa Maria dikandung tanpa dosa? Mana ayatnya tentang purgatorium? Mana tertulis harus berdoa rosario atau berdoa pada orang kudus? Ini seperti berkata, kalau tidak ada di Alkitab, itu pasti sesat. Oke? Akan tetapi, ke doktrin mereka sendiri, sola scriptura jadi longgar. Ya. Ironisnya, ketika berbicara tentang doktrin mereka sendiri, standar sola scriptura itu tidak lagi diterapkan secara ketat. Ya, beberapa contoh. Yang pertama, sola fide, pembenaran hanya oleh iman. Ayat yang menyatakan oleh iman saja justru ditolak oleh Yakobus bab 2 ayat 24, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Yang kedua, misalnya altar call dan doa terima Yesus yang ada di Protestan. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan model keselamatan seperti ini. Ini adalah tradisi modern yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, ada baptisan bayi ditolak oleh sebagian, tapi diterima oleh yang lain, walaupun sama-sama mengaku mengikuti Alkitab. Sama-sama Protestan, bukan? Lalu yang keempat, penggunaan kata Tritunggal, Trinitas, inkarnasi. Kata-kata itu sendiri tidak ada dalam Alkitab, tetapi diterima sebagai doktrin dasar. Jadi, saat berhadapan dengan doktrin mereka, penafsiran bisa fleksibel, teolog bisa jadi acuan, dan istilah tidak harus eksplisit dalam kitab suci. Tapi, ketika berbicara dengan Katolik, mereka menuntut semuanya harus ayat per ayat, eksplisit dan harafiah. Ini tidak adil dan tidak logis. Falasi yang terjadi di sini adalah fallacy of special pleading, pengecualian diri sendiri. Ya, ini disebut dalam logika sebagai fallacy of special pleading, yaitu ketika seseorang menetapkan satu standar untuk orang lain, tapi membuat pengecualian untuk diri sendiri. Ya.
Mereka menolak tradisi Katolik karena tidak ada di Alkitab, tapi menerima tradisi mereka sendiri tanpa ayat eksplisit. Bayangkan betapa jandanya standar mereka. Kemudian apa kata Alkitab dan sejarah, saudara-saudari? Yang ironis adalah bahwa Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan sola scriptura, tidak pernah. Ya. Bahkan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 mengatakan, peganglah teguh ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam Kisah Para Rasul, iman pertama kali disebarkan bukan lewat kitab, tapi lewat pewartaan hidup para rasul. Ya. Dan selama 3 abad pertama, belum ada Alkitab dalam bentuk lengkap seperti sekarang. Gereja hidup berdasarkan tradisi apostolik dan bimbingan Roh Kudus. Kitab suci sendiri lahir dan disusun dari dalam gereja. Nah, saudara-saudariku, bagaimana sikap gereja Katolik? Gereja Katolik tidak menolak Alkitab. Ya, kadang-kadang Protestan sengaja mengatakan orang Katolik itu menolak Alkitab, padahal yang ditolak orang Katolik adalah sola scriptura, Alkitab doang. Ya. Orang Katolik menghormati Skriptura sebagai sabda Allah yang tertulis. Akan tetapi, kita juga memahami bahwa Alkitab itu perlu ditafsirkan dengan benar, dilihat dalam terang tradisi apostolik, dipahami bersama otoritas gereja yang disebut magisterium. Ya. Iman bukan soal kutip ayat demi ayat, tapi soal hidup dalam Kristus melalui tubuh mistiknya, yaitu gereja Katolik. Jadi saudara-saudari, jika ada yang mengatakan di mana tertulis ajaran Katolik ini dalam Alkitab, kita boleh bertanya balik, di mana tertulis bahwa semua ajaran iman harus tertulis dalam Alkitab? Jika mereka tidak bisa menjawab, berarti mereka juga sedang beriman kepada sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, yaitu doktrin sola scriptura itu sendiri. Sebagai umat Katolik, mari kita bangga karena kita berdiri dalam fondasi iman yang bukan buatan pribadi atau spekulasi manusia, tapi yang bertumbuh dari akar para rasul, hidup dalam gereja, dan dijaga oleh Roh Kudus sampai detik ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kalian berpikir lebih jernih dan mencintai iman Katolik lebih dalam. Selamat merayakan Semana Santa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dominus Vobiscum.